Saudara-saudara, di kamar-kamar hotel biasanya disediakan sebuah tulisan yang bisa digantung di pintu kamar. Saudara tahu tulisan apa itu? Do not disturb, yang artinya mohon jangan diganggu. Sepenggal kalimat yang begitu sederhana digantung di gagang pintu kamar itu ternyata bisa mencegah orang-orang dari mengetuk pintu kamar dan mengganggu siapapun yang ada di dalamnya. Menarik bukan? Saya kemudian jadi teringat dengan sebuah kisah yang dicatat dengan begitu rapi di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 8 ayat 23 sampai 27, di sana tertulis demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, banyak orang membahas bagian akhir kisah ini. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian menghardik angin dan danau itu, lalu danau itu menjadi teduh kembali. Tetapi saya mau mengajak kita melihat bagian awal dari kisah ini. Bagaimana Yesus yang sedang tidur di dalam perahu dibangunkan paksa oleh para muridnya. Hingga ketika Yesus bangun, Yesus seperti marah dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang kurang percaya. Saya hanya bisa membayangkan, seandainya saya bisa kembali ke masa lalu sambil membawa sebuah gantungan Do Not Disturb, mungkin saya akan berikan kepada Tuhan Yesus supaya ketika Tuhan Yesus tidur, itu tidak ada yang berani mengganggunya. Tetapi mari kita coba renungkan bersama, apakah Yesus betul-betul tidak mau diganggu? Saya rasa tidak juga. Tetapi yang pasti, di saat itu, Yesus tidak begitu senang ketika para muridnya membangunkannya dari tidurnya. Mengapa? Karena entah bagaimana, murid-murid Yesus yang notabene adalah para nelayan itu bisa menjadi begitu ketakutan menghadapi angin badai yang mengamuk. Bukankah seharusnya itu adalah pemandangan sehari-hari yang mereka biasa jumpai ketika mereka berlayar? Bagaimana bisa mereka menjadi begitu ketakutan menghadapi sesuatu yang sudah sering mereka alami? Dan parahnya lagi, mereka bisa menjadi begitu ketakutan di saat Yesus ada dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Jika mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, jika mereka selama ini beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, mungkinkah Tuhan yang sedang tidur di dalam perahu mereka itu membiarkan perahu mereka terbelah dan membiarkan mereka binasa begitu saja? Mereka sangka membangunkan Yesus adalah langkah iman yang tepat untuk dilakukan. Tapi Yesus justru menemukan di balik tindakan yang kelihatannya beriman itu justru ada ketakutan dan ketidakpercayaan yang begitu besar. Karena ketika mereka sungguh-sungguh beriman, mereka seharusnya menyadari bahwa tidurnya Yesus itu sebenarnya adalah sebuah isyarat bahwa Yesus kali ini memang sedang mempercayakan dirinya kepada murid-muridnya. Hanya supaya mereka memiliki kepercayaan diri untuk bisa punya iman yang mandiri, yang mendorong mereka mau mengerjakan bagian mereka sebaik-baiknya dan yakin bahwa Tuhan pun bekerja melalui setiap yang mereka kerjakan. Karena yang mereka lupakan, juga kita sebenarnya, adalah Tuhan itu selalu ingin menjadikan kita rekan sekerja Allah. Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang berdaya. Tuhan ingin kita menyadari bahwa kepada kita pun diberikan kuasa, tidak melulu untuk melakukan hal-hal yang besar, mujizat-mujizat yang spektakuler, tidak. Tetapi kita dimampukan untuk melakukan bagian kita semaksimal mungkin, untuk mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebaik-baiknya. Hingga Tuhan akhirnya melihat iman kita melalui perbuatan kita juga. Dan juga semua orang
pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Kita diminta untuk melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Memang ada kalanya di mana kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi dan hanya bisa menyerah kepada Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan tentu tidak akan membiarkan kita terus-menerus ada dalam keadaan seperti itu. Lebih banyak akan kita temukan di dalam kehidupan kita, di Alkitab kita, saat-saat di mana Tuhan selalu ingin bekerja bersama dengan kita. Bahkan melalui kita, Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya. Dan kini akhirnya kita sadar, bukan? Baik di cerita yang kita baca ini, maupun di dalam kehidupan kita, Tuhan sesungguhnya tidak pernah tidur. Yesus bukan sedang terlelap di perahu itu. Ia hanya sedang mengerjakan bagiannya, supaya murid-muridnya, juga setiap kita, mau mengerjakan bagian kita sebaik-baiknya. Menghadirkan kebaikan tidak hanya bagi diri kita, tetapi dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bukankah Tuhan yang ada di perahu kehidupan kita itu sudah cukup bagi kita? Jangan ganggu Tuhan dengan ketidakpercayaan kita. Percaya saja pada Tuhan dan lakukan bagian kita sebaik-baiknya. Dan kiranya Tuhan menolong kita dalam melakukan banyak hal. Tuhan beserta kita sekalian. Amin.